Tuhan. Kami datang kepadamu karena kami tahu kami butuh Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhanlah yang menjadi kekuatan, Tuhanlah yang menjadi sumber sukacita kami, Tuhanlah yang menjadi pengharapan kami tatkala kami ada dalam hadirat Tuhan. Kami tahu kekuatan kami ada dalam tangan Tuhan. Pagi hari ini ya Bapa yang baik, tatkala kami bersatu hati memuji dan menyembah Tuhan, kami ada di rumah kami masing-masing. Kami tidak ada dalam satu tempat yang sama, tapi kami menyembah dalam satu hati kepadamu ya Tuhan Yesus. Karena kami tahu langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman-Mu tinggal tetap. Engkaulah yang memberikan kepada kami kekuatan, Engkaulah yang memberikan kepada kami pengharapan, Engkaulah yang memberikan kepada kami sukacita untuk kami tetap terus mengiring Tuhan. Betul sampai hari ini kami harus menghadapi badai kami. Betul sampai hari ini masih ada doa-doa kami yang belum kami lihat terjawab. Betul sampai hari ini ada pergumulan tantangan hidup yang masih harus kami jalani. Tapi kami tahu kalau sampai hari ini kami tetap berdiri tegak, semua karena anugerah, semua tanpa kasih, semua karena kasih dan setia Tuhan dalam kehidupan masing-masing kami. Sehingga pada akhirnya pagi hari ini ya Bapa yang baik, kami kembali rindu membuka hati kami untuk mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Kami percaya hari ini adalah hari yang Tuhan sudah jadikan bagi kami. Dan kami percaya hari ini kami akan melihat kuasa, kami akan melihat lawatan Tuhan, kami akan melihat kasih kebaikan Tuhan. Bahkan kami akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan lewat roh dan firman-Mu pada pagi hari ini. Kami mau buka hati kami ya Allah. Sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami. Kami percaya pagi ini kami akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan kami percaya orang yang berjumpa dengan Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Sehingga pagi hari ini kami mengalami kesembuhan, pagi hari ini kami mengalami mujizat, pagi hari ini kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan kami percaya ketika kami ada di hadirat Tuhan, kami yang sakit dijamah dan disembuhkan, kami yang lemah dikuatkan, kami yang terikat terbelenggu dilepaskan, bahkan kami yang lemah mendapatkan kekuatan, kami yang kehilangan pengharapan menemukan pengharapan yang berasal daripada Tuhan. Itu sebabnya pagi hari ini ya Bapak, umat-Mu dari berbagai-bagai denominasi gereja, umat-Mu di rumah mereka masing-masing, kami mau buka hati kami mau sendengkan telinga kami untuk firman-Mu. Dan kami percaya Roh Kudus ada bagi kami, membuat kami mengerti, memahami setiap apa yang kami pelajari pagi hari ini. Sehingga iman kami semakin hari semakin kuat, iman kami semakin hari semakin bertumbuh, dan hidup kami semakin hari semakin mempermuliakan nama Allah. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Bapak Ibu yang baru pertama kali gabung ataupun baru bergabung pagi hari ini, saya ucapkan shalom buat kita semua. Biar damai Tuhan Yesus ada dalam hati kita. Sekalipun dalam hidup kita lihat ada masalah, ada pergumulan, ada tantangan yang seringkali membuat hati kita luka, yang seringkali membuat hati kita khawatir, yang seringkali membuat hati kita takut. Tapi tatkala kita ada di hadirat Tuhan, di situ kita dapatkan kekuatan. Sama-sama bilang sama saya kuat bersama dengan Tuhan. Amin. Amin saudara. Ketika kita dekat dengan Tuhan, di situ kita dapatkan kekuatan. Makanya firman Tuhan katakan orang yang menanti-nantikan Tuhan, dia akan dapatkan kekuatan yang baru. Ia berjalan tidak menjadi lelah, dia berlari tidak menjadi lesu. Ada kekuatan. Sehingga ketika kita menghadapi suatu masalah, kita menghadapi suatu tantangan, kita percaya segala perkara dapat saya tanggung di dalam Yesus yang memberikan kekuatan buat setiap kita. Apapun pergumulan saudara hari-hari ini, datang sama Tuhan. Yesus berkata, membuka tangannya dan berkata, mari kepadaku hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Sama-sama bilang sama saya diberi kelegaan oleh Yesus. Sama-sama bilang sama saya diberi kelegaan oleh Yesus. Amin saudara. Nah mari kita ambil Alkitab kita pagi hari ini, saudara yang dikasih dalam Tuhan.
Keluaran pasal 5, kita akan baca secara seluruhnya dari ayat pertama sampai dengan ayat 23. Kita udah belajar kemarin selama hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, ya kan, bagaimana ketika Tuhan mengutus Musa. Tuhan mengutus Musa, Musa banyak alasan, sampai akhirnya Tuhan juga pakai Harun udah bersama-sama dengan Musa berjalan. Dan akhirnya mereka secara sadar mengambil keputusan untuk melayani. Mereka mau diutus oleh Tuhan untuk menghadap Raja Mesir atau Firaun, saudara dikasih dalam Tuhan. Nah, sekarang kita baca dalam Keluaran pasal 5 ayat yang pertama sampai dengan ayat 23. Ini udah bersama-sama nih, Musa maupun Harun. Sekarang mereka menghadap kepada Firaun. Kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu berkata kepada Firaun, "Beginilah firman Tuhan Allah Israel, biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun." Jadi saudara dikasih dalam Tuhan, bangsa Israel dibebaskan dari perbudakan. Tujuannya satu, supaya beribadah kepada Tuhan. Amin. Setiap kita diselamatkan tujuannya untuk kita datang kepada Tuhan. Bukan hanya menerima berkat-berkat, itu bukan utama saudara. Tapi utama ketika kita diselamatkan, Tuhan mau kita datang beribadah sebagai bentuk ucapan syukur. Tuhan, terima kasih buat keselamatan yang sudah Tuhan berikan dalam hidupku. Tuhan, terima kasih buat pertolongan Tuhan yang Tuhan sudah berikan tepat pada waktumu. Kita datang bersyukur karena kita tahu Tuhan sudah selamatkan kita. Amin. Ayat 2. Tetapi Firaun berkata kepada mereka berdua, "Siapakah Tuhan yang harus kudengarkan firman-Nya untuk membiarkan orang Israel pergi? Tidak kenal aku Tuhan itu, dan tidak juga aku akan membiarkan orang Israel pergi." Ayat 3. Lalu kata mereka, "Allah orang Ibrani telah menemui kami. Izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami, supaya jangan nanti mendatangkan kepada kami penyakit sampar atau pedang." Tetapi Raja Mesir berkata kepada mereka, "Musa dan Harun, mengapa kamu bawa-bawa bangsa ini melalaikan pekerjaannya? Pergilah melakukan pekerjaanmu." Lagi kata Firaun, "Lihat, sekarang telah terlalu banyak bangsamu di negeri ini. Masakan kamu hendak menghentikan mereka dari kerja paksanya?" Pada hari itu juga Firaun memerintahkan kepada pengerah-pengerah bangsa itu dan kepada mandor-mandor mereka sendiri, "Tidak boleh lagi kamu memberikan jerami kepada bangsa itu untuk membuat batu bata, tetapi sampai sekarang biarlah mereka sendiri yang pergi mengumpulkan jerami. Tetapi jumlah batu bata yang harus dibuat mereka sampai sekarang, bebankanlah itu juga kepada mereka dan jangan menguranginya, karena mereka pemalas. Itulah sebabnya mereka berteriak-teriak, 'Izinkanlah kami pergi mempersembahkan korban kepada Allah kami.' Pekerjaan orang-orang ini harus diperberat sehingga mereka terikat kepada pekerjaannya dan jangan lagi mempedulikan perkataan dusta." Lihat perkataan Firaun, orang yang dipakai setan, saudara yang dikasih dalam Tuhan, mengikat bangsa Israel agar mereka terikat kepada pekerjaan dan tidak beribadah kepada Tuhan. Bukankah hari-hari ini sering itu yang terjadi? Ada banyak orang terikat dengan pekerjaannya sehingga lupa untuk beribadah kepada Tuhan. Terikat kepada segala sesuatu yang duniawi sehingga lupa untuk datang mengucap syukur kepada Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari ini kita diingatkan, jangan sampai ada Firaun zaman sekarang yang mengikat kita sampai akhirnya kita tidak beribadah kepada Tuhan, kita tidak memuji dan menyembah Tuhan. Apa yang mengikat kita hari-hari ini? Apa yang menjadi dalam tanda kutip Firaun yang hari-hari ini mengikat kita, membelenggu kita sehingga akhirnya kita sulit untuk beribadah? Kita doa dalam nama Yesus, diputuskan, dilepaskan dalam nama Yesus. Betul, kita butuh uang, kita harus bekerja, kita harus berbisnis. Tapi ingat, siapa yang memberikan berkat? Sama-sama bilang sama saya harus ingat Tuhan yang memberikan saya berkat. Amin. Betul, kita harus kerja. Tapi jangan sampai pekerjaan itu mengikat kita sehingga kita sulit beribadah. Dilihat nggak ada di gereja, ditanyain, "Aduh pendeta, mohon maaf,
Saya masih sibuk, belum ada waktu untuk ke gereja nanti ya bulan depan. Bulan depan ditelepon dari mana? Aduh pendeta mohon maaf, saya harus ketemu klien ini, klien itu di luar negeri sehingga saya tidak sempat ke gereja. Saudara jangan lupa, engkau dapatkan pekerjaanmu, engkau dapatkan usahamu, engkau bertemu dengan orang-orang hebat yang akan bekerja sama denganmu. Itu pun pemberian Tuhan. Tujuannya satu, supaya engkau sadar bahwa berkat itu datangnya dari Tuhan, bukan hasil jeripayamu. Datang sama Tuhan, mengucap syukur. Ingat, setiap pemberian itu datangnya daripada Tuhan. Firaun mengikat bangsa Israel ketika Musa dan Harun datang untuk membebaskan mereka. Alkitab mencatat justru Firaun makin mempersulit mereka, makin membebankan kepada mereka kerja yang lebih berat daripada sebelumnya. Tujuannya satu, supaya mereka semakin terikat. Mereka nggak pernah pergi beribadah kepada Tuhan. Ayat selanjutnya, ayat yang ke-14, ayat yang ke-10. Dan para pengarah bangsa itu dan para mandurnya pergi kepada mereka berkata, beginilah kata Firaun, aku tidak memberi jerami lagi padamu. Pergilah kamu sendiri mengambil jerami di mana saja kamu mendapatnya, tapi pekerjaanmu sedikit pun tidak boleh kurang. Lalu berseraklah bangsa itu ke seluruh tanah Mesir untuk mengumpulkan tunggul gandum sebagai pengganti jerami. Dan pengerah-pengerah itu mendesak mereka dengan berkata, selesaikan pekerjaanmu, yaitu tugas sehari seperti pada waktu ada jerami. Lalu pengerah-pengerah Firaun memukul mandur-mandur Israel yang mereka angkat sambil bertanya, mengapa kamu pada hari ini tidak menyelesaikan jumlah batu bata yang harus kamu buat seperti kemarin? Sesudah itu pergilah para mandur Israel kepada Firaun dan mengadukan halnya kepadanya. Mengapa Tuanku berlaku seperti itu terhadap hamba-hambamu ini? Jerami tidak diberikan lagi kepada hamba-hambamu ini, tetapi walaupun begitu kami diperintahkan untuk membuat batu bata. Dan dalam pada waktu itu hamba-hambamu ini dipukuli, padahal rakyat Tuanku lah yang bersalah. Tetapi ia berkata, pemalas kamu, pemalas. Itulah sebabnya kamu berkata, izinkanlah kami pergi mempersembahkan korban kepada Tuhan. Jadi sekarang pergilah bekerja. Jerami tidak akan diberikan lagi kepadamu, tetapi jumlah batu bata yang sama harus kamu serahkan. Maka mengertilah para mandur Israel bahwa mereka ada dalam keadaan susah. Karena dikatakan kepada mereka, kamu tidak boleh mengurangi jumlah batu bata pada tiap-tiap hari. Waktu mereka meninggalkan Firaun, berjumpalah mereka dengan Musa dan Harun yang sedang menantikan mereka. Lalu mereka berkata kepada Musa dan Harun, kiranya Tuhan memperhatikan perbuatanmu dan menghukum kamu, karena kamu telah membusukkan nama kami kepada Firaun dan hamba-hambanya, dan dengan demikian kamu telah memberikan pisau kepada mereka untuk membunuh kami. Lalu Musa menghadap Tuhan, katanya, Tuhan, mengapa kau perlakukan umat ini begitu bengis? Mengapa pula aku yang kau utus? Sebab sejak aku pergi menghadap Firaun untuk berbicara atas namamu, dengan jahat diperlakukannya umat ini, dan engkau tidak melepaskan umatmu itu sama sekali. Saudaraku, Musa dan Harun berharap ketika mereka menghadap Firaun, minimal Firaun mendengar, atau Firaun minimal meringankan beban pekerjaan orang-orang Israel. Tapi apa yang terjadi? Ketika mereka pertama kali menghadap Firaun, maka mereka semakin ditindas, mereka semakin dipersulit hidup mereka. Seakan-akan, kok saya datang kepada Tuhan, saya mau tolong mereka untuk mendekat kepada Tuhan. Bukannya Tuhan tolong, bukannya Tuhan bela, tapi kok kenapa hidup semakin disulit? Saudara dikasih dalam Tuhan, seringkali itu terjadi dalam kehidupan kita. Ketika kita mengambil keputusan untuk ikut Tuhan, Tuhan saya udah ikut Tuhan, saya mau beribadah dengan Tuhan, saya mau setia sama Tuhan, saya mau lepaskan, saya mau tinggalkan dosa, saya mau ikut Tuhan sungguh-sungguh. Justru yang terjadi, hidup kita semakin susah. Pernah ngalamin? Atau sedang mengalami? Ada anak-anak Tuhan yang berkata, pendeta saya kok semakin ikut Tuhan semakin susah ya hidup saya. Saya kok semakin ikut Tuhan, kok ya semakin menderita ya hidup saya. Saudara dikasih dalam Tuhan, bangsa Israel pernah mengalaminya. Ketika mereka akan dibebaskan oleh Musa dan Harun, melalui Musa dan Harun, oleh karena tangan Tuhan memakai mereka. Maka yang terjadi, mereka semakin diikat, mereka semakin ditindas, mereka semakin dilemahkan, mereka semakin diikat.
bukan semakin santai hidup mereka, bukan semakin bebas hidup mereka, tapi semakin susah. Nah, ini yang saya mau bagikan pada pagi hari ini buat setiap kita. Saudara dikasih dalam Tuhan, kadangkala Tuhan mengizinkan kita ada dalam keadaan, dalam tanda kutip, buruk menimpa hidup saudara dan saya. Dalam kita mengiring Tuhan, tidak selamanya sesemua berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Dalam kita mengiring Tuhan, tidak selamanya apa yang kita pandang baik itu baik buat kita, apa yang kita pandang buruk itu buruk buat kita. Belum tentu seperti itu. Karena terkadang Tuhan mengizinkan sesuatu yang menurut kita buruk, yang menurut kita nggak nyaman buat hidup kita, itu Tuhan buat. Sama seperti bangsa Israel ini. Bukannya ketika Tuhan mengutus Musa dan Harun mereka semakin dibebaskan, dilepaskan, tapi justru mereka semakin ditindas. Itu sebabnya bangsa Israel marah-marah kepada Musa dan Harun. Bahkan Musa juga komplain sama Tuhan. Tuhan, kenapa engkau pakai saya? Dan kenapa mereka semakin ditindas dengan bengis? Dan mana pertolonganmu? Seakan-akan kita bilang, Tuhan, saya udah ikut Tuhan nih, saya udah lakukan perintah Tuhan nih, saya udah sering beribadah nih, saya udah berpuasa nih, mana kok Tuhan gak tolong saya? Seringkali hal itu datang menghampiri hidup kita ketika Tuhan mengizinkan keadaan buruk menimpa kita. Itu bisa terjadi. Lihat kehidupan Ayub. Alkitab catat, kurang taat apa Ayub? Kurang takut akan Allah apa Ayub seperti itu hidupnya. Dia orang yang sangat-sangat rohani pada zaman itu, tapi Tuhan membentuk dia. Tuhan membawa dia masuk dalam suatu keadaan yang tidak semua orang ingin ada di dalam keadaan itu. Gak ada yang mau dalam keadaan seperti Ayub, gak ada. Tapi Tuhan izinkan Ayub mengalami hal tersebut. Dan ketika kita menyadari hal ini, disinilah kita bisa berpikir seperti ini, saudara. Oh, dari sini saya tahu bahwa Dia Tuhan, saya hamba. Saya nggak bisa atur-atur Tuhan. Kita kan nggak bisa atur-atur Tuhan. Tuhan, jalan hidup saya seperti ini ya, jalan hidup saya seperti ini. Siapa kita? Yang Tuhan atur itu adalah jauh lebih baik dari apa yang kita pandang baik buat diri kita. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, Yohanes 13 ayat 7, Tuhan Yesus pernah mengatakan kepada Petrus ketika dia mencuci kaki murid-muridnya. Yesus bilang begini sama Petrus. Jawab Yesus kepadanya, apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak. Apa yang Tuhan buat dalam hidup kita sekarang, mungkin kita belum ngerti. Tuhan, kenapa suami saya selingkuh? Saya udah rajin berdoa, saya beribadah, saya udah doakan, tumpangi tangan, tumpangi kaki, tapi kenapa dia gak berubah-berubah? Saya udah taat, saya udah setia, kenapa Tuhan izinkan anak-anak saya jatuh dalam narkoba? Saya udah taat, saya udah setia, kenapa Tuhan izinkan ada kerugian dalam usaha saya? Yesus bilang begini sama Petrus, untuk sekarang, apa yang kuperbuat mungkin kau belum mengerti. Kadangkala ada hal-hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita yang sampai saat ini kita belum mengerti. Why Lord? Kenapa Tuhan? Kenapa hal ini menimpa saya? Kenapa ini menimpa hidup saya? Kenapa ini bisa terjadi? Padahal saya taat, saya setia. Tapi kenapa hal ini terjadi? Ada begitu banyak pertanyaan dalam hati kita tatkala kita mengiring Tuhan. Tapi apakah itu alasan untuk kita lalu kecewa sama Tuhan? Alkitab bilang begini, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalan Tuhan dengan jalan kita. Perbedaannya itu jauh. Kita tidak bisa menyelami pekerjaan Tuhan. Otak kita yang cuma segede bapau ini nggak bisa mengerti kenapa Tuhan lakukan ini, kenapa Tuhan lakukan itu, kenapa Tuhan buat ini, kenapa Tuhan buat itu. Kita nggak tahu. Tapi yang kita tahu, kita pegang. Apa itu? Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat hidup saudara dan saya. Itu yang kita tahu, ada firman Tuhannya. Sehingga kita tahu dan kita percaya bahwa apapun yang terjadi, Tuhan menimpa hidup saya tahu ini mendatangkan kebaikan dalam hidup saya. Kalaupun sampai sekarang saya belum melihat kebaikan, berarti ini belum akhir daripada masalah saya. Amin. Nah, hari ini saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita diingatkan peristiwa ini. Bagaimana Musa dan Harun menghadap Firaun.
Bukannya mereka semakin ringan pekerjaannya, bukannya mereka langsung ditolong Tuhan, tapi justru keadaan bangsa Israel semakin ditekan, semakin ditindas, semakin susah mengalami kehidupan. Ya, jadi terkadang ada hal-hal yang dalam kehidupan kita mengiring Tuhan, kita nggak mengerti. Kalau kita nggak mengerti, jangan usaha cari tahu untuk mengerti, karena kita nggak tahu jalan Tuhan seperti apa. Kalau kita nggak ngerti, kita belajar taat aja. Sama-sama bilang sama saya, taat saja. Ketika Petrus seharian melempar jala, Petrus tidak mendapatkan apa-apa. Dan ketika Petrus bertemu dengan Yesus, Yesus bilang, Petrus, tebarkan jalamu sebelah kanan perahu. Petrus bilang apa? Guru, sepanjang malam saya sudah menebar dan tidak mendapatkan apa-apa, tapi karena Engkau yang menyuruhnya, aku akan lakukan. Dan apa yang terjadi? Ada banyak ikan Petrus dapatkan. Terkadang kita nggak mengerti jalan-jalan Tuhan, tapi karena Yesus taat, suruh kita taat, maka kita hanya ikut Tuhan. Saya mau taat. Apapun yang Tuhan pandang untuk saya lakukan baik, saya mau lakukan. Karena saya tahu di balik ketaatan ada kuasa Tuhan, di balik ketaatan ada mujizat Tuhan, di balik ketaatan ada berkat-berkat Tuhan. Ya, saudara yang dikasih dalam Tuhan, demikian pula pernah terjadi ketika Yesus berjalan bersama-sama dengan murid-muridnya. Ada seorang yang buta sejak lahirnya. Coba lihat dalam Yohanes pasal 9 ayat pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Yohanes pasal 9 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Firman Tuhan bilang begini, waktu Yesus sedang lewat, Yesus melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Lalu apa yang terjadi? Ayat 2, murid-muridnya bertanya kepada Yesus, Rabi, siapa yang berbuat dosa? Karena orang pada saat itu, kalau ada suatu kelemahan tubuh, ada sakit penyakit, itu seperti kutuk. Siapa yang dosa? Dia atau orang tuanya? Makanya murid-muridnya bilang, Rabi, siapa yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta? Lalu ayat 3 Yesus bilang begini, bukan dia yang berdosa, bukan juga orang tuanya. Loh, lagi kenapa bisa terjadi seperti ini? Kalau nggak ada yang berdosa, kenapa anak ini bisa lahir buta? Sederhana, Tuhan Yesus bilang begini, supaya pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan dalam dia. Maksudnya apa? Supaya melalui hidup dia ada banyak orang melihat mujizat. Ini yang saya bilang, terkadang dalam hidup kita ada hal-hal yang kita nggak ngerti kenapa ini terjadi. Kenapa hal itu terjadi? Kenapa saya bisa melakukan? Ada orang-orang yang bisa membuat kepada saya seperti ini, seperti itu. Kita nggak pernah tahu kenapa. Tapi yang kita tahu, kalau Tuhan izinkan sesuatu terjadi dalam kehidupan kita, maka Dia sedang berperkara dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Ayub 2 ayat yang ke-10. Ayub pasal 2 ayat 10 bilang begini, tetapi jawab Ayub kepada istrinya, karena ketika saat itu istrinya ngajakin Ayub untuk pergi meninggalkan Tuhan. Ketika Ayub dibentuk, anak-anaknya mati, kekayaannya habis semua, bahkan dia ditimpa sakit penyakit, istrinya Ayub ajak, ayo udah tinggalin Tuhan aja. Ada memang orang-orang seperti istrinya Ayub gitu, ada yang ketika dibentuk, diproses, lari dari Tuhan, kecewa sama Tuhan. Tapi Ayub bilang apa sama istrinya? Engkau berbicara seperti perempuan tidak waras. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Ayub menyadari dari mengiring Tuhan, bukan hanya segala sesuatu yang baik bisa terjadi dalam hidupnya, tapi ada kalanya sesuatu yang quote and quote dalam tanda kutip bisa buruk bisa menimpa kehidupannya. Ayub menerima semuanya itu dengan hati yang lapang. Ayub menerima semuanya itu dengan apa? Dengan taat. Kalau memang Tuhan sedang izinkan hal ini menimpa hidup saya harus lakukan. Saya harus taat, saya harus jalani. Jangan berusaha mengerti pekerjaan Tuhan. Kita nggak akan pernah bisa mengerti caranya. Tidak pernah terselami. Nggak pernah terselami apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita, saudara dikasih dalam Tuhan. Ketika sesuatu terjadi, tugas kita adalah Tuhan percaya. Sama-sama saya bilang, saya harus percaya saja. Tidak segala sesuatu bisa terjadi sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tapi kalau ada sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, kita percaya itu jauh
lebih baik dari apa yang kita bayangkan. Nah, saya pelajari saudara dikasih dalam Tuhan, terkadang ada keadaan buruk, terkadang dalam mengiring Tuhan ada keadaan sulit, terkadang dalam mengiring Tuhan ada keadaan susah yang memang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena saya pelajari keadaan buruk dalam kita mengiring Tuhan, keadaan sulit, keadaan susah dalam kita mengiring Tuhan, terkadang saudara, merupakan yang pertama itu jalan menuju rencana Tuhan yang indah. Tidak selamanya jalan menuju rencana Tuhan yang indah harus berjalan mulus. Lihat bangsa Israel ketika keluar dari tanah Mesir, maka mereka akan dibawa Tuhan masuk ke dalam suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya. Itu janji Tuhan. Tapi untuk masuk ke sana, Alkitab katakan sengaja Tuhan membawa mereka berputar. Untuk apa? Untuk dibentuk, untuk didewasakan, untuk dididik, agar karakter budak mereka itu lepas dari otak mereka. Dan mereka dalam perjalanan di padang gurun dipersiapkan oleh Tuhan. Dan saya percaya kalau ada dari kita, saudara dikasih dalam Tuhan, sedang ada di dalam padang gurun, jalani padang gurunmu. Karena di belakang padang gurun, setelah engkau melewati padang gurun, kau akan melihat negeri yang berlimpah susu dan madunya. Kalau engkau sedang menjalani padang gurun dalam rumah tanggamu, belajar taat, belajar semakin dekat dengan Tuhan. Kalau engkau sedang menjalani padang gurun dalam dunia bisnismu, tetap taat, tetap setia, tetap cari Tuhan, jangan jauh dari Tuhan. Kalau engkau sedang menjalani padang gurun dalam kesehatanmu, tetap ikut Tuhan. Karena dalam hidup ini ada kalanya Tuhan sedang bawa kita masuk dalam padang gurun. Tapi jangan fokus kepada gurunnya, saudara. Fokuslah kepada apa yang menjadi janji Tuhan di balik padang gurun. Engkau akan melihat suatu negeri yang menjadi janji Tuhan, negeri yang berlimpah susu dan madunya. Di balik setiap badai hujan yang besar, selalu ada pelangi yang indah. Kita belajar untuk selalu mau taat. Kita belajar untuk tetap selalu mau menjalani apa yang sedang Tuhan bentuk dalam hidup kita. Karena keadaan buruk, keadaan susah, keadaan sulit yang menimpa kehidupan kita dalam kita mengiring Tuhan, terkadang yang pertama merupakan jalan-jalan Tuhan untuk membawa kita masuk dalam rencana Tuhan. Lihat dalam Kejadian 50 ayat 20. Kejadian 50 ayat 20 ini yang dialami Yusuf. Untuk masuk menjadi orang nomor 2 di Mesir, untuk masuk menjadi pemimpin pembesar di Mesir, Yusuf harus melewati proses dulu. Tidak dihargai oleh saudara-saudaranya, difitnah, masuk dalam penjara, mengalami proses. Tapi apakah Yusuf quit? Yusuf mundur? No, Yusuf percaya. Itu sebabnya ada perkataan Yusuf yang terkenal dalam Kejadian 50 ayat 20 ini. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Yusuf ngomong sama saudara-saudaranya, betul, kalian sudah mereka-rekakan yang jahat dalam hidupku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Jadi Tuhan merubah setiap orang-orang yang berbuat jahat dalam hidup Yusuf. Tuhan ubah menjadi berkat buat Yusuf. Yang tadinya ditaruh batu supaya Yusuf tersandung, tapi Tuhan pakai batu itu untuk menjadi Yusuf menjadi lompat, oleh karena batu itu menjadi batu loncatan. Dalam kehidupan kita ada terjadi seperti itu, saudara. Ada masalah, ada pergumulan yang ada di hadapan kita, tapi izinkan hari ini saya kabarkan sukacita ini. Berita damai sejahtera, berita sukacita. Terkadang masa-masa sukar adalah jalan Tuhan yang harus memang kita lewati untuk kita melihat janji Tuhan tergenapi dalam hidup kita. Apapun yang kau sedang hadapi hari-hari ini, kesusahan apapun yang kau sedang gumuli hari-hari ini, jalani. Stop mengeluh, stop komplain, stop bersungut-sungut. Belajar terima dengan ucapan syukur, Tuhan, kalaupun memang ini jalan yang harus saya tempuh untuk saya melihat janji Tuhan, saya akan lakukan. Sama seperti perkataan Petrus, Guru, sepanjang malam saya menebar jala tapi tidak mendapatkan apa-apa, tapi karena Engkau yang menyuruhnya, saya akan lakukan juga. Belajar untuk taat. Ya, yang kedua, keadaan buruk, keadaan sulit, keadaan susah dalam kita mengiring Tuhan seringkali merupakan yang kedua pendewasaan iman dalam kita mengiring Tuhan. Jadi setiap kita perlu didewasakan,
Makanya ada istilah dalam Amsal, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Maksudnya apa? Di situ kita diasah. Sama-sama bilang sama saya diasah. Di situ kita didewasakan, di situ kita dibentuk. Sehingga akhirnya keadaan-keadaan yang kita hadapi, kesulitan-kesulitan yang kita jalani adalah pendidikan iman. Sama-sama bilang sama saya, pendidikan iman. Jadi jangan cari siapa yang salah. Ada banyak dari kita anak-anak Tuhan, ketika ada terjadi sesuatu yang membuat hidup kita susah, membuat hidup kita rumit, membuat keadaan buruk, kita mulai cari siapa yang salah nih. Oh, ini pasti karena suami saya nih, ini pasti karena istri saya nih, oh ini pasti karena mertua saya. Stop cari siapa yang salah. Karena terkadang tanpa ada yang salah, Tuhan izinkan hal itu menimpa hidup kita agar kita dididik, didewasakan, dibentuk untuk menjadi pribadi yang murni di hadapan Tuhan. Kalau memang kita harus jalani. Kalau memang kita harus lewati. Stop bersungut-sungut, stop komplain, stop cari siapa yang salah. Jangan cari-cari kambing hitam. Kita tahu Allah membawa saya masuk dalam suatu keadaan, suatu rencana yang membuat setiap kita akhirnya dewasa dalam menyikapi setiap keadaan. Ya, Ayub 42 ayatnya yang kelima. Ayub 42 ayat yang kelima bilang begini: hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau Tuhan. Ayub bilang, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Ayub selama ini mengikut Tuhan hanya mendengar dari apa kata orang tentang Tuhan baik, tentang segala sesuatu tentang Tuhan. Tapi ketika Ayub mengalami masalah secara pribadi, disitulah Ayub mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Disitulah Ayub melihat dalam tanda kutip dengan matanya bagaimana Tuhan berperkara dalam kehidupan Ayub, saudara. Izinkan hari ini saya memberikan kabar ini, bahwa seringkali masalah, kesusahan, penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita adalah cara Tuhan untuk kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kita gak akan pernah tahu bahwa Tuhan adalah Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan, kalau sebelumnya kita tidak mengalami kesusahan dalam ekonomi terlebih dahulu. Setelah kita mengalami kesusahan dalam ekonomi, kita datang berseru kepada Tuhan dan Tuhan tolong kita. Disitulah kita tahu Tuhan, Engkaulah Allah yang menyediakan. Kita jadi kenal secara pribadi. Kita gak pernah tahu bahwa Tuhan adalah penyembuh kita, Jehovah Rafa, kalau sebelumnya Tuhan gak izinkan kita mengalami sakit penyakit. Tapi ketika kita mengalami sakit penyakit dan kita berseru kepada Tuhan, disitulah kita tahu Tuhan, Engkaulah penyembuhku, Engkaulah Jehovah Rafa, Engkau Allah yang menyembuhkan. Disitulah kita tahu bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan kita. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya bagikan hal ini karena terkadang dalam kita mengiring Tuhan ada hal-hal sulit yang kita hadapi. Bangsa Israel ketika akan dibebaskan oleh Musa dan Harun, tidak serta-merta Tuhan gertarkan hati Firaun lalu Firaun melepaskan mereka. No. Justru Tuhan mengeraskan hati Firaun dan membuat bangsa Israel semakin hari semakin dipaksa, semakin hari semakin ditindas. Yang pada akhirnya, saudara yang dikasih dalam Tuhan, Musa dan Harun bingung. Tuhan, kenapa Engkau gak membela kami? Tuhan, kenapa Engkau tidak tolong bangsa Israel ini yang semakin ditindas, semakin susah? Dan inilah yang kita pelajari hari ini. Ada kalanya, ada hal-hal yang tidak kita mengerti dalam kita mengiring Tuhan. Kalau kita gak mengerti, jangan coba cari mengerti, karena kita gak akan tahu. Jalan-jalan Tuhan tidak terselami. Kalau kita gak mengerti, belajar taat. Amin. Kalau kita nggak mengerti kenapa hal ini terjadi, kenapa hal itu terjadi, jangan cari siapa-siapa yang salah. Justru berdiam diri di hadapan Tuhan. Semakin berserah, semakin dekat dengan Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, keadaan buruk, keadaan sulit, keadaan susah dalam kita mengiring Tuhan yang memang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, terkadang merupakan yang pertama adalah jalan-jalan Tuhan yang membawa kita masuk dalam rencana Tuhan yang indah. Jadi untuk kita masuk dalam seluruh janji Tuhan, seluruh rencana Tuhan yang indah, terkadang memang jalannya tidak gampang. Terkadang jalannya memang tidak mudah, tapi kita harus lewati.
Yesus bilang apa? Barang siapa mau mengikut aku, dia harus sangkal dirinya, dia harus pikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Itu yang Tuhan mau. Jadi gak gampang untuk mengikut Tuhan. Gak gampang, perlu pembentukan, perlu pendewasaan, perlu dimurnikan, saudara dikasih dalam Tuhan, ya. Yang kedua, keadaan buruk, terkadang keadaan sulit, keadaan susah yang terjadi dalam kehidupan kita terkadang adalah bentuk pendewasaan iman, pendidikan Tuhan dalam kehidupan kita. Tujuannya sederhana, supaya kita dewasa secara rohani. Bukan seperti anak-anak kecil lagi yang gampang diombang-ambingkan oleh angin-angin pengajaran, gampang diombang-ambingkan oleh masalah. Ada masalah dikit kecewa, tinggalin gereja, tinggalin Tuhan. Ada masalah dikit kecewa, sakit hati, pergi. Bukan jadi orang-orang rohani seperti itu. No, itu sebabnya kita perlu dibentuk, kita perlu didewasakan, kita perlu dididik untuk kita dewasa dalam iman. Dan yang ketiga, yang terakhir, terkadang keadaan buruk, keadaan sulit, keadaan susah yang kita hadapi dalam kita mengiring Tuhan, terkadang itu adalah cara Tuhan untuk kita melihat mujizat. Bangsa Israel, Alkitab katakan ketika keluar dari tanah Mesir, Tuhan sengaja membawa bangsa Israel untuk masuk dalam jalan buntu. Di depan mereka tidak ada jalan lagi, hanya laut Tiberau. Di belakang mereka ada Firaun bersama dengan orang-orang tentara-tentaranya untuk mengejar, untuk membinasakan mereka. Mereka bingung. Tapi siapa yang membawa mereka untuk ada di posisi itu? Tuhan membawa mereka. Tuhan membawa mereka untuk ada di posisi di mana di depan gak ada jalan, di belakang gak ada jalan, di kanan gak ada jalan, di kiri gak ada jalan, stuck. Ada kalanya Tuhan membawa kita, menempatkan kita dalam suatu posisi yang tidak ada jalan keluar. Mungkin hari-hari ini itu sedang kau alami. Engkau sedang berseru kepada Tuhan karena di depanmu, di belakangmu, di kanan kirimu engkau tidak lagi lihat jalan keluar. Dan kau mulai berkata, Tuhan kalau engkau setia, mana? Kok gak ada jalan keluar? Saudara dikasih dalam Tuhan, terkadang Tuhan membawa kita masuk dalam jalan buntu untuk kita melihat Tuhan membukakan jalan dalam hidup kita. Disitulah kita melihat dan disitulah kita memiliki pegangan hidup bahwa sampai hari ini mujizat masih ada. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sampai hari ini mujizat masih ada. Sampai hari ini masih ada hal-hal yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup saya. Katakan amin. Amin saudara. Kalau kita sadar sampai hari ini masih ada mujizat, jangan takut. Kalau kita tahu sampai hari ini Tuhan masih buat mujizat, Tuhan masih kerjakan hal-hal yang spektakuler dalam hidup kita, percaya. Kita tahu Tuhan buat sesuatu yang tidak pernah kita mengerti sebelumnya. Dan itu yang akan membuat kita terkagum-kagum dengan bagaimana cara Tuhan memelihara hidup kita. Ya, 3 hal ini saya bagikan buat setiap kita. Terkadang Tuhan membawa kita yang terakhir, terkadang Tuhan membawa kita untuk masuk dalam jalan-jalan buntu yang tidak ada jalan keluar. Tujuannya sederhana, supaya dengan mata kepala kita, kita melihat bagaimana Tuhan membukakan jalan keluar buat hidup kita. Itu yang bangsa Israel alami. Bagaimana laut Tiberau terbelah, bagaimana laut merah terbuka dan bangsa Israel berjalan di tanah kering dengan tembok air di kanan kirinya. Itu pengalaman spektakuler bersama Yesus Tuhan, sehingga akhirnya bangsa Israel tetap melihat mujizat. Saudara dikasih dalam Tuhan, kalau engkau sedang ada dalam keadaan buntu, jangan panik, jangan stres, jangan cemas, apalagi meninggalkan Tuhan. Jangan. Tetap setia, tetap ikut Tuhan, karena engkau akan melihat sebagaimana Tuhan membukakan laut Tiberau untuk bangsa Israel berjalan di tengah-tengahnya. Maka engkau akan melihat bagaimana masalahmu akan Tuhan bukakan satu persatu, dan engkau akan lihat jalan keluar yang Tuhan sediakan. Pesan firman Tuhan hari ini, kalau ada keadaan susah, keadaan sulit, keadaan yang membuat kita rumit menjalani hidup kita dalam kita mengiring Tuhan, jangan cari siapa yang salah. Stop komplain, stop bersungut-sungut, karena terkadang masalah itu, pergumulan itu adalah cara Tuhan untuk membawa kita masuk dalam rencana Tuhan. Karena terkadang itu adalah cara Tuhan untuk membuat kita melihat mujizat sampai hari ini. Dan terkadang itu adalah cara Tuhan untuk mendewasakan kita, mendidik kita, untuk kita hidup benar-benar mengiring Tuhan. Kita tundukkan kepala kita, kita datang kepada Tuhan. Pagi hari ini ya Bapa yang baik, kami datang kepadamu. Kami bersyukur buat saat yang indah
ketika kami diam di altar kudus Tuhan. Kami datang kepadamu karena kami tahu Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan penghiburan dalam kami berjalan mengiring Tuhan. Hari ini kami mendengarkan firman-Mu. Bagaimana terkadang dalam kami mengiring Tuhan ada masa-masa sukar, ada masa-masa sulit, ada kesusahan-kesusahan yang memang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Mungkin hal ini sedang dialami oleh anak-anak Tuhan yang pagi hari ini bergabung dalam ibadah doa pagi. Siapapun mereka pagi hari ini mendengarkan firman-Mu. Kami diingatkan bahwa kami terkadang tidak mengerti jalan-jalan Tuhan dalam hidup kami. Ada hal-hal yang bisa terjadi dalam hidup kami yang tidak kami pahami. Mengapa begini, mengapa begitu. Tapi satu hal yang kami tahu, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kami. Bapa, kalau ada di antara anak-anak Tuhan yang sampai hari ini mereka masih ada dalam keadaan jalan buntu, mereka tidak lihat jalan keluar di depan mereka, mereka tidak lihat jalan keluar di belakang dan kanan kiri hidup mereka, hamba berdoa, nyatakan kuasa-Mu, sehingga mereka dengan mata kepala mereka melihat bagaimana Tuhan bukakan setiap pintu-pintu yang hanya bisa dibuka oleh tangan Tuhan. Sehingga setiap mereka punya pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan, yang pada akhirnya membuat mereka tetap terus mengiring Tuhan sampai akhir hidup mereka. Hamba berdoa, kalau ada di antara anak-anak Tuhan yang hari-hari sedang Tuhan izinkan masuk dalam padang gurun, dalam hidup mereka, mereka sedang mengalami kesusahan, mereka sedang mengalami pembentukan. Hamba berdoa dalam nama Yesus, tuntun mereka, arahkan mereka dalam jalan-jalan Tuhan. Karena kami percaya terkadang jalan-jalan Tuhan untuk membawa kami masuk dalam seluruh janji Tuhan, jalan-jalan itu merupakan jalan-jalan yang tidak mudah. Kami tahu sekalipun jalan-jalan itu adalah jalan-jalan yang tidak mudah, tapi kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Ada tangan Tuhan yang menguatkan kami, memegang tangan kami dan berkata, maju nak, jalan terus, jalani hidup. Dan kami tahu Roh-Mu ada bersama-sama dengan kami. Apa yang Tuhan taruh dalam hati hamba sudah hamba sampaikan buat umat-Mu. Pagi hari ini biarlah firman termaterai dalam hidup kami. Langkah hidup kami semakin hari semakin mempermuliakan nama Tuhan. Hamba menyerahkan satu persatu. Tuntun, arahkan, terangi hidup mereka ya Allah, sehingga mereka menjadi orang-orang yang dewasa dalam iman, dalam pengharapan kepada Tuhan. Pagi hari ini juga kami bersatu hati berdoa, membawa setiap pokok-pokok doa kami. Ada anak-anak Tuhan yang bergumul dalam rumah tangga mereka, ada anak-anak Tuhan yang bergumul dalam kesehatan mereka, ada anak Tuhan yang bergumul dalam ekonomi mereka, keuangan mereka. Hari ini hamba-Mu berdoa dan mengucapkan berkat dalam nama Tuhan Yesus. Biar melalui setiap pergumulan kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kami mengenal pribadi Tuhan lebih dan lebih lagi melalui setiap pergumulan dan masalah hidup kami. Hamba menyerahkan umat-Mu satu persatu ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, sehingga pada akhir setiap anak-anak Tuhan tetap terus mengiring Tuhan, tetap terus taat, tetap terus setia untuk tetap terus berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Hamba juga berdoa jika ada orang-orang muda yang pagi hari ini bergabung dalam doa pagi, baik mereka yang mengikuti di FB, Facebook, Instagram, TikTok Live, ataupun Zoom. Ada orang-orang tua juga yang berdoa buat mereka, orang-orang muda, anak-anak mereka. Hamba berdoa ya Bapak, hamba ucapkan berkat, sehingga orang-orang muda yang beribadah pagi hari ini kepada Tuhan, hidup mereka dituntun, diarahkan, diterangi dalam seluruh jalan-jalan Tuhan, sehingga pada akhirnya masa muda mereka adalah masa muda yang seperti burung Raja Wali yang terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Sebab Tuhan memberkati masa muda mereka, masa muda yang berharga. Itu sebabnya hamba berdoa, tuntun terangi hari depan mereka ya Tuhan, untuk mereka masuk dalam seluruh rencana Allah yang sempurna. Kalau di antara mereka ada yang berdoa untuk mendapatkan pasangan hidup, biarlah Tuhan yang tuntun, Tuhan yang pimpin, sehingga mereka bertemu dengan pasangan hidup yang berasal daripada Tuhan, yang takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan, bahkan orang pasangan hidup yang mencintai mereka, menghargai hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba menyerahkan umat-Mu satu persatu ke dalam tangan Tuhan. Hamba berdoa ya Bapa, biarlah sepanjang hari ini kami hidup mempermuliakan nama Tuhan. Hamba juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan, kalau ada rumah tangga atau pasangan suami istri yang hari-hari ini berdoa untuk mendapatkan keturunan,
Hamba ucapkan berkat bagi mereka ya Allah. Dari tempat ini dalam nama Yesus, diberkatilah kandungan mereka, dibukakan kandungan mereka di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga kesehatan reproduksi mereka juga diberkati oleh Tuhan. Dipercayakan bagi mereka ya Allah, pasangan suami istri yang takut akan Tuhan, mengandalkan Tuhan ini, keturunan-keturunan ilahi di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini hamba juga berdoa menyerahkan setiap mereka yang hari-hari sedang mencari pekerjaan atau sedang merintis usaha bisnis yang baru. Biarlah Tuhan buka jalan bagi mereka di dalam nama Yesus. Tuhan pertemukan mereka dengan orang-orang yang tepat untuk membawa mereka masuk dalam seluruh janji Tuhan dan seluruh rencana Allah yang sempurna. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Pagi hari ini juga hamba menyerahkan ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Kalau ada di antara mereka yang berdoa buat jiwa-jiwa yang masih jauh dari Tuhan, mungkin ada istri-istri yang berdoa buat suami mereka yang masih jauh dari Tuhan. Mungkin ada suami-suami yang berdoa buat istri mereka yang masih jauh dari Tuhan. Ada orang-orang tua yang berdoa buat anak-anak mereka yang hidup masih jauh dari Tuhan. Siapapun yang kami doakan pagi hari ini Tuhan, kami menyebut nama mereka agar mereka Tuhan jamah. Kami tahu kami harus bersaksi, tapi kami percaya hati mereka ada dalam tangan Tuhan. Tuhan yang membuat hati mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Itu sebabnya kami berdoa dan kami ucapkan berkat di dalam nama Tuhan Yesus. Jamah setiap hati yang namanya kami sebutkan pagi hari ini di rumah kami masing-masing Allah, sehingga mereka semua mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dituntun, diterangi jalan hidup mereka, dan mereka mengalami perjumpaan dengan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Kalau ada di antara mereka yang mengikuti ibadah doa pagi belum mengalami kasih Tuhan, biarlah Tuhan jamah. Tuhan jamah dan Tuhan ketuk hati mereka dengan kasih dan lawatan Tuhan mengalir dalam hidup mereka. Di dalam nama Yesus. Pagi hari ini juga kami berdoa buat kota di mana kami tinggal. Kami tahu kami berdoa buat kota kami karena kami percaya kesejahteraan kota kami adalah kesejahteraan kami. Itu sebabnya kami ucapkan berkat. Kota kami diberkati Tuhan, kota kami dijaga disertai Tuhan, kota kami aman, kota kami damai, kota kami dijauhkan dari bencana alam. Di dalam nama Yesus Tuhan, ada perlindungan Tuhan atas kota kami. Bahkan perekonomian kota kami baik, maju, bertumbuh, sehingga tempat di mana anak-anak Tuhan bekerja, berkarya diberkati oleh Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, menyerahkan bangsa Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Biar bangsa ini aman, bangsa ini ada dalam perlindungan Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, menyerahkan bangsa ini ke dalam tangan Tuhan. Kami patahkan setiap kutuk-kutuk yang dilemparkan atas bangsa kami. Kami gagalkan dalam nama Yesus, tidak berlaku atas Indonesia. Kami percaya berkat Tuhan adakan dalam kehidupan bangsa Indonesia. Itu sebabnya kami perkatakan ekonomi Indonesia maju, ekonomi Indonesia bangkit, ekonomi Indonesia kuat, ekonomi Indonesia diberkati Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa ya Bapa, menyerahkan kepada mereka semua yang menjadi pemimpin-pemimpin bagi bangsa ini, pengambil-pengambil keputusan, pengambil-pengambil kebijaksanaan. Tuhan kami berdoa, Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran menteri yang ada, kami berdoa ya Tuhan, buat Panglima TNI, Kapolri beserta jajaran mereka. Kami berdoa ya Tuhan, buat para gubernur, para bupati, para wali kota, para camat, para lurah, para RT RW yang ada di bangsa kami. Tuhan, tuntun mereka, terangi mereka, bahkan setiap keputusan yang mereka ambil biarlah didasarkan roh takut dan gentar akan Tuhan. Dalam nama Yesus, kalau ada orang-orang yang merancangkan yang jahat atas bangsa kami, menyebarkan roh perpecahan atas bangsa kami, sepakat kami patahkan dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Tidak berlaku atas bangsa kami. Kami percaya Indonesia dalam pagar perlindungan Tuhan yang sempurna. Pada akhirnya kami berdoa ya Tuhan, rencana 2024 pemilu biarlah Tuhan berperkara. Kami doa dari saat ini biar keadaan aman, keadaan kondusif, semua berjalan dalam campur tangan Tuhan. Pemimpin-pemimpin partai yang ada, KPU yang ada, biarlah Tuhan bertindak bijaksana dalam tuntunan Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, tolong bangsa kami, sertai langkah bangsa kami. Bahkan biarlah kami, anak-anak Tuhan, dapat beribadah dengan tenang di bangsa kami. Bahkan kami berdoa ya Bapa, menyerahkan gereja-gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan bergandengan tangan, bersatu hati untuk tetap terus menjadi terang, tetap terus menjadi saksi. Terpujilah namamu ya Tuhan.
Pagi hari ini kami bersyukur, kami sudah beribadah kepada Tuhan. Kami memulai hari ini dengan Tuhan, dan kami perkatakan sepanjang hari ini Tuhan menyertai langkah hidup kami. Hari ini menjadi hari berkat, hari mujizat, hari anugerah, hari di mana kami mengecap dan melihat kebaikan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita bersyukur. Kita sudah beribadah kepada Tuhan, kita memuji menyembah Tuhan, kita belajar firman Tuhan, bagaimana kita diingatkan kalau ada sesuatu yang tidak kita mengerti terjadi atau menimpa kehidupan kita, belajar bersyukur. Stop bersungut-sungut, stop mengeluh, stop komplain, stop cari-cari siapa yang salah. Jalani, kalau memang terkadang jalan untuk menuju janji Tuhan itu tidak mudah. Kadang melalui masalah pergumulan itu kita dibentuk, didewasakan. Bahkan kadang melalui jalan-jalan buntu yang kita jalani, yang kita hadapi, terkadang Tuhan sedang memperlihatkan karyanya, mujizatnya dalam kehidupan kita. Doa saya menyertai setiap kita semua. Nanti malam kita akan bertemu kembali di TikTok Live, di Facebook, di Instagram, dan di Zoom dalam Breakthrough and Fasting Prayer. Saudara dikasih dalam Tuhan, jam 9 malam pastikan kita ada bersama-sama. Dan saya akan berdoa secara khusus buat pergumulan Bapak Ibu Saudara yang sudah ditulis di selembar kertas, karena nanti malam kita akan doakan bersama-sama. Kita gumuli, kita percaya doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Shalom.